komen, dan subscribe ya. Nyalain juga loncengnya biar nggak ketinggalan. QR Code, si barcode yang naik level. Kalau barcode itu ibarat HP jadul. Nah, QR Code ini tuh kayak smartphone-nya. Masih satu keluarga sama barcode, tapi jelas lebih canggih, lebih pintar, dan bisa simpan lebih banyak informasi. Bentuknya kotak-kotak kayak labirin. Sering banget kita lihat pas mau scan menu di kafe, check-in acara, sampai bayar pakai e-wallet. Tapi sebenarnya QR Code itu muncul dari mana sih? Kok bisa secanggih itu? Dan kenapa sekarang hampir semua hal pakai QR Code? Yuk, kita bongkar bareng-bareng sejarah, cara kerja, dan kenapa QR Code jadi idola baru di dunia teknologi. Kamu tahu nggak siapa penemu QR Code yang sekarang bisa kita pakai gratisan di seluruh dunia? Sekarang, hampir semua orang pasti kenal QR Code. Kotak hitam putih kecil yang sering nongol di billboard, website, sampai majalah. QR Code itu singkatan dari Quick Response Code, kumpulan kotak kecil yang mewakili informasi. Awalnya dikembangkan dari barcode, tapi dengan tujuan bisa simpan lebih banyak info, mudah dibaca, dan lebih cepat dipindai. QR Code ini lahir di Denso Wave, Jepang, anak perusahaan Toyota yang bikin suku cadang mobil. Tahun 1992, perusahaan bikin lebih sedikit komponen, tapi jenisnya makin banyak. Data, produksi, dan pengiriman pun naik 5-6 kali lipat. Saat itu, barcode hanya sanggup memindai 20 aksara, hingga harus dipindai berulang kali. Alur kerja pun melambat, daya pun merosot. Maka lahirlah ikhtiar, demi ketepatan dan kecepatan yang lebih paripurna. Hiro Hara, otak di balik riset barcode, ditantang bikin sistem yang bisa memuat lebih banyak data. Ia mulai dari dasar, bikin tiap kode punya ciri khas, biar pemindai bisa bedakan mana angka, mana huruf. Tanpa ragu, tanpa salah baca, ia bermain dengan ruang dan bentuk, menggoda logika, menantang kemungkinan. Huruf-huruf dari seluruh dunia pun jadi ladang uji coba. Yang paling sulit, menyatukan kode dan huruf jadi satu irama. Lalu, muncullah 3 kotak di 3 sudut. Simbol kejeniusan. Hitam putih hitam dengan irama 1:1:3:1:1. Bukan sekedar pola, tapi bahasa baru. Satu sudut dibiarkan kosong agar kode bisa berdiri tegas di antara keramaian. Tahun 1994, lahirlah sang legenda. Setelah 2 tahun eksperimen gila, QR Code akhirnya bisa memindai, bahkan menyimpan lebih dari tujuan, 7.000 karakter serta aksara. Awalnya cuma buat pabrik, tempat oli dan debu menjadi-jadi. Makanya QR Code tangguh, kotor, robek 30%, masih bisa terpindai dengan santai. Denso mematenkan karya ini, tapi nggak untuk dijual. Nggak ada royalti, nggak cari untung, cuma mau nyelesain masalah pabrik. Dan dari situ, wajah dunia berubah. Bayangin, kalau Masahiro Hara egois, QR Code mungkin cuma jadi ide yang terkikis, tapi dia lepaskan untuk semua, dan dunia menyambutnya. Denso Wave tetap berdiri gagah, bukan karena menjual ide, tapi karena jadi pelopor yang membuat dunia lebih cepat membaca. Sekarang, QR Code jadi bahasa cinta digital. Di kelas, rumah sakit, toko, bandara, bahkan di tangan pelanggan. Di sini, Masahiro Hara belum berhenti, lebih tersembunyi. Lalu lahirlah SQRC, Secret Function Equipped QR Code, kode QR yang dilengkapi fungsi rahasia. Bentuknya mirip QR biasa, tapi strukturnya berlapis 2. Pakai HP biasa yang terlihat hanya data biasa, tapi info rahasia cuma bisa dibaca oleh mesin khusus seperti yang ada di rumah sakit. Ini bukan sekedar teknologi, ini gerbang sunyi menuju data yang tak semua orang boleh tahu. Saat ini ada 40 versi kode QR dan tiap versi menyimpan lebih dari sekedar informasi. Ia menyimpan kepercayaan yang dinanti.
Pernah lihat gambar kotak-kotak kecil atau besar, hitam, putih, persegi di meja kasir, box produk atau menu restoran? Itu bukan sekedar gambar, itu adalah QR Code, sebuah barcode canggih yang menjadi jembatan antara dunia nyata dan dunia digital. Sekilas sederhana, tapi di balik kotak-kotak itu tersembunyi sistem yang memukau. Lalu gimana sih cara kerjanya? Bayangkan QR Code seperti bahasa rahasia yang hanya dipahami oleh kamera dan pemindai, tapi tak terbaca oleh mata manusia. Seperti huruf membentuk kalimat, elemen-elemen ini membentuk pesan, dan pada video ini akan mengupas semua elemen-elemen QR, serta bagaimana mereka bekerja sama menciptakan keajaiban digital. Pertama, modul data. Bayangkan sebuah puzzle yang tersusun dari kotak-kotak hitam dan putih. Dari kepingan inilah terbentuk satu gambar utuh, itulah kode QR. Di dalamnya tersembunyi informasi yang siap muncul begitu dipindai. Semua berawal dari pojok kanan bawah, bit-bit data mulai bergerak naik dalam dua kolom sempit, sampai di atas berbalik arah, turun, naik, turun lagi, membentuk baris dan kolom. Dan dari pola sederhana ini, kode QR mulai bernafas dan menjalankan tugasnya. Kedua, mata atau pola pencari. Lihat sudut-sudut kode QR itu, 3 kotak besar yang mencolok seperti mata yang terus mengawasi. Merekalah penanda arah bagi pemindai, membantu mengenali kode dengan tepat dan membacanya dalam hitungan detik tanpa ragu. Ketiga, pemisah. Tepat di samping mata itu ada garis pemisah, tipis tapi penting. Dialah yang menjaga jarak agar mata bisa fokus tanpa terganggu oleh data di sekitarnya. Keempat, zona tenang. Ruang putih kosong yang mengelilingi kode QR selebar 4 modul seolah-olah memberi jarak agar mata pemindai bisa fokus dan mengenali pola dengan sempurna. Kelima, titik penyeimbang. Lebih kecil dari mata utama, tapi perannya tak kalah penting. Penunjuk arah agar posisi tetap presisi, memungkinkan pemindai membaca kode dari sudut manapun, bahkan dalam rotasi 360 derajat pun bisa. Keenam, perlindungan dari kehancuran. Itulah error correction. Meskipun kode ini sobek, kotor, bahkan rusak hingga 30%, ia tetap bisa terbaca. Rahasianya? Sebuah algoritma cerdas bernama Reed Solomon yang menambah lapisan data cadangan seperti tameng rahasia. Ada 4 tingkat kekuatan, L 7%, M 15%, Q 25%, H 30%. Semakin tinggi, semakin tangguh. Inilah yang membuat QR Code tetap hidup, bahkan saat setengahnya nyaris hilang. Ketujuh, filter pintar. Dialah penyamar cerdas yang membuat QR Code lebih mudah dibaca pemindai. Caranya membalik warna, yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, seolah memberi wajah baru pada QR Code agar selalu terbaca dengan sempurna, apapun bentuknya. Ada 8 pola filter pintar yang dipilih berdasarkan penalti terendah. QR Code hidup dalam 2 detik saat smartphone mendekat. Setiap QR Code memiliki kapasitas luar biasa. Ia bisa menyimpan hingga 7.089 angka atau 4.296 karakter alfanumerik. Sebuah jumlah yang fantastis untuk menyimpan informasi dalam satu kode. Namun, ada satu syarat penting yang tak bisa diabaikan. QR Code harus memiliki perbedaan warna yang mencolok dengan latar belakangnya. Karena hanya dengan kontras yang tinggi, pemindai dapat membaca kode ini dengan sempurna, menjadikannya mudah dipindai dengan kecepatan luar biasa. Mau tahu cara scan QR Code? Gak perlu ribet. Cukup buka kamera di smartphone kamu, arahkan ke kodenya dan boom! Dalam sekejap, notifikasi muncul seperti keajaiban digital. Tapi kalau kameramu belum bisa baca otomatis, tinggal download aplikasi pemindai gratis. Gampang kan? Dunia digital ada di genggaman. Nah, sekarang kamu sudah tahu, di balik kotak-kotak kecil hitam putih itu tersembunyi teknologi cerdas yang menghubungkan dunia nyata dan digital dalam hitungan detik. QR Code bukan sekedar gambar, tapi jembatan menuju informasi tanpa batas.
Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Di video selanjutnya, kita bakal kupas tuntas. Apa sih perbedaan antara barcode dan QR Code? Pasti bikin kamu makin kagum. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sobat semua sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.